senasib dan seperjuangan yang telah mensukseskan acara momen sambung rasa pada kesempatan kali ini. Ada beberapa hal yang kemudian kami sampaikan bahwa HIPMI Kabupaten Pamekasan pada dasarnya adalah baru dilantik dan lama sebenarnya vakumnya kurang lebih belasan tahun vakumnya di Kabupaten Pamekasan, sehingga kemudian kami dengan teman-teman dan juga disupport oleh Mas Haris untuk kemudian menghidupkan kembali, mengaktifkan kembali HIPMI di Kabupaten Pamekasan. Yang kedua, insya Allah di bulan awal April ini HIPMI Pamekasan akan melaksanakan rakar dan diklatda yang ada di Kabupaten Pamekasan ini, dan pada dasarnya sebenarnya akan dilaksanakan di Maret, di bulan Maret 21, tetapi kebetulan karena bentrok dengan agenda konferensi di Jawa Timur, Musda, dan juga ada program sambung rasa dari Mas Mamin, sehingga kemudian rakar kita dipending ke April. Kemudian yang ketiga, bahwa kondisi HIPMI Kabupaten Pamekasan pada dasarnya teman-teman adalah masih baru semua dalam berwirausaha. Ada yang latar belakangnya kontraktor, ada yang punya rumah makan, ada yang punya pom mini, dan ada juga properti dan sebagainya. Tapi semuanya masih baru, sangat membutuhkan arahan dan bimbingan dari HIPMI Provinsi Jawa Timur nantinya ketika di bawah naungan Mas Mamin, dan juga mohon bimbingan dari Abah Soleh, karena kalau tidak kenal dengan Abah Soleh ini bukan warga Pamekasan. Kalau tidak kenal dengan beliau bukan warga Pamekasan. Dan juga mohon bimbingan terhadap Mas Haris. Ini beliau tokoh entrepreneur yang dekat dengan kaum pemuda di Kabupaten Pamekasan. Mohon berdiri untuk Mas Haris. Dan yang ketiga, bahwa kami nantinya merekomendasikan ada beberapa kader, ada beberapa anggota HIPMI untuk kemudian yang layak untuk menjadi pengurus HIPMI Provinsi Jawa Timur di bawah naungan Mas Mamin. Dan yang terakhir, kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran rombongan dari Provinsi Jawa Timur, dari pusat. Alhamdulillah, dengan senang hati Pamekasan bisa dihadiri tokoh-tokoh entrepreneur tingkat nasional seperti beliau-beliau ini. Bang Ade Pandi, Bang Rois, luar biasa. Senangnya luar biasa untuk Kabupaten Pamekasan. Dan juga untuk Haji Soleh, terima kasih yang sebesar-besarnya telah mensupport HIPMI Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abah Soleh, terus Mas Haris, dan Ketum. Bendungnya mana sama? Sekum sama Bendung. Yes, oh, sama ibu tadi yang anggota dewan, saya belum tahu namanya. Bu Wanda ya. Terus teman-teman dari BPP juga. Saya ini posisi masih Wabendung di BPP untuk HIPMI. Terus Mas Andi juga ketua bidang 8 di BPP HIPMI. Terutama ini saya mau ngucapin terima kasih karena Ketum Koim kemarin memberikan saya rekomendasi untuk calon caketum. Ternyata saya cek satu-satunya rekomendasi dari Madura Raya itu baru dari Pamekasan ya. Saya baru tahu juga tadi, baru dilaporin. Yang lainnya katanya nyusul saat pendaftaran. Jadi kemarin saya daftar itu total 29 surat rekomendasi dari teman-teman BPC HIPMI Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur. Saya kesini jadinya sambung rasa aja, bukan kampanye lagi. Jadi saya pengen kenalan dan ucapin terima kasih langsung. Kemarin waktu ketemu saya di Surabaya, nanti saya ke Pamekasan, saya bilang ketemu teman-teman ucapin terima kasih. Jadi program saya mungkin nanti Mas
Ali Apandi yang jelasin karena beliau ketua pemenangannya saya. Kalau nggak ada beliau saya juga nggak bisa berhasil jadi calon ketua Provinsi Jawa Timur. Biar ada kelihatan kerjanya calon. Jadi saya aslinya Kalimantan Selatan, Banjarmasin, tepatnya di Batu Licin, Tanah Bumbu. Kalau dari Madura itu Masa Lembu itu dekat dengan tempat saya, Batu Licin. Jadi orang Masa Lembu itu banyak yang ke Batu Licin. Sebenarnya nggak terlalu jauh kalau dari tempat saya. Kalau Madura ini banyak orang Madura juga di tempat saya. Terus SMP saya sampai kelas 2 di Batu Licin. SMP kelas 3 saya Surabaya, tepatnya di Surabaya, SMP 5 Surabaya, Jalan Raja Wali, daerah Perak. Terus SMA saya SMA-nya Trimurti, Surabaya, depan Gerahadi itu. Terus lanjut kuliah saya di Universitas Surabaya, jurusan manajemen. Baru balik lagi ke Kalimantan kerja, tapi istri saya orang Surabaya, jadi saya kembali lagi ke Surabaya. Jadi kalau sudah dihitung dari awal saya tahun 2000 ninggalin Kalimantan sampai sekarang saya sudah 20 tahun di Surabaya. Bukan, jadi banyak anggapan ke teman-teman saya ujuk-ujuk dari BPP datang dicalonkan ke sini, bukan asli, bukan orang Jawa Timur. Padahal saya cuma tidak menjabat saja di BPC Jawa Timur atau DPD Jatim. Tapi kalau sayanya di Jawa Timur itu sudah kurang lebih ya 20 tahun. Jadi banyak teman-teman yang nggak tahu sama saya. Terus saya kerjanya di jasa service mining dan usaha tambak udang dan lain-lain. Terus apa lagi nih? Kalau program saya itu ya program beraksi. Nanti lebih detailnya biar Mas Andi yang jelasin, biar nggak diam aja di depan duduk. Jadi saya juga mau pesan ke Ketum, tadi Ketum udah nyampein duluan, bukan saya yang nyampein. Jadi saya minta kader terbaiknya dari Pamekasan yang siap membantu saya di BPD Jatim, karena saya juga nggak bisa kerja sendiri. Nanti kita saling kolaborasi antara teman. Sebenarnya setiap daerah saya datangin, saya minta semua anggota itu nyebutin jabatannya sama usahanya, karena kita pengen tahu, siapa tahu bisa dikoneksikan. Seperti kemarin kita ke Nganjuk, ternyata teman-teman Nganjuk itu punya aplikasi online, namanya agak susah saya sebut. Itu ucapan sana lebih mudah ngucapin saya, tapi saya nggak bisa. Apa gitu. Kalau yang Tulungagung saya tahu Jendo, ternyata dia bersebelahan kabupaten aja itu dia sama-sama punya aplikasi seperti Gojek dan Grab. Kemarin saya perintahkan, tolong dong kolaborasi karena kamu berdekatan aja. Jadi hal-hal yang seperti itu teman-teman yang lain juga banyak yang tidak tahu. Seperti di Lumajang ada yang usaha ikan, padahal di Probolinggo itu ada teman cold storage ikan tuna. Terus di Pacitan kemarin mereka lebih besarnya di pekerjaan ikan. Hal-hal kayak gitu kan kalau kita BPD tidak mengoneksikan dengan BPC, jadi nggak terkoneksi. Padahal pasarnya bisa terbantukan, bersama teman sendiri aja udah beres, tidak perlu kemana-mana nyarinya. Nah, hal yang seperti ini pun akan terjadi di Pamekasan. Jadi Pamekasan kita nanti setelah saya jabat akan di list teman-teman kerjanya apa, terus nanti permasalahannya apa akan dibahas di BPD. Kalau di BPD tidak bisa, nanti akan saya majukan ke BPP. Karena biasanya hal sepele-sepele aja sih, produknya tidak sesuai dengan quality control, tidak sesuai dengan ini. Nah itu yang nanti akan kita perbaikin. Mudah-mudahan ke depan dari Pamekasan ini ada UMKM yang bisa kita unggulkan. Karena tahun ini kita diminta konsentrasi anak HIPMI seluruh Indonesia untuk membantu teman-teman UMKM bagaimanapun caranya. Tidak perlu harus uang yang dikorbankan, bisa media sosialnya kita. Karena satu kali mengupload aja teman-teman udah membantu teman-teman kita yang UMKM. Jadi diminta semua anak HIPMI sekarang melek teknologi, pakai sosial media, Instagram, Facebook, apa semuanya, buat bantu-bantu temen lah. Setidaknya kalau tidak membeli, yang penting upload aja punya teman kamu itu.
Jadi kita sekarang kalau nggak saling bantu gotong royong sama kerjaan teman-teman, tambah jadi masalah di kitanya nanti. Kasihan teman-teman yang sudah ekonominya udah nggak karu-karuan, kita masa diam aja ngeliatin teman-teman. Jadi kalau teman-teman pun mau belanja, usahakan punya teman dulu dibeli. Tidak juga harus memaksa, karena kan tidak mungkin juga kalau kita tidak cocok juga nggak bisa juga dipaksain. Tapi setidaknya ingat teman dulu, baru punyanya orang lain baru kita beli. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti program saya Jatim Aksi dilanjutin sama Mas Alia Bandi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Robisrong Bisri Wesen Namro Kemilisan Koli yang saya hormati Abah Soleh, Abah kita semua. Saya biasanya ketemunya di Surabaya, kali ini saya harus hadir karena gimana beliau ini bukan orangnya buat kami. Beliau sudah seperti orang tua saya sendiri dan alhamdulillah beliau membimbing dan membantu kita semua di Pamekasan. Lalu ketum Pamekasan Mas Koyem, lalu ada Mas Haris sebagai tokoh di HIPMI, Mbak Wardah dari DPRD, dan seluruh rekan-rekan pengurus dan anggota HIPMI Pamekasan yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak lupa sebelah kiri saya Caketum RSM. Dari sekian banyak Caketum yang setelah saya jadi ketum di Jatim, baru kali ini ada Caketum yang mau menginjakkan kaki di Madura dan khususnya Pamekasan. Rekan-rekan sekalian, saya tidak akan berlama-lama karena setelah ini lebih baik kita banyak berkolaborasi. Teman-teman sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan sebenarnya apa sih gagasan ide besar dari Mas RSM atau Rais Sunandar Maming ini. Beliau memiliki suatu perusahaan yang bernama Maming 69. Jadi kalau di dalam perusahaan di Bursa Efek, ini sudah terbuka ya, teman-teman pun bisa ikut memiliki saham beliau di Bursa Efek Indonesia. Kodenya adalah AKSI, akronimnya. Jadi AKSI itu kalau di dalam HIPMI Jawa Timur kita mengakronimkan dengan A-nya adalah amanah. Insya Allah beliau orang yang amanah, karena amanah terbesar dari seorang pemimpin itu adalah dari anggota-anggotanya bisa menaik kelaskan. Lalu beliau adalah orang yang suka mengajak rekan-rekannya untuk naik kelas, jadi kolaboratif. Dari situ juga beliau juga memiliki solusi yang benar, solusi yang tepat untuk tantangan yang ada di Jawa Timur saat ini. Rekan-rekan sekalian, tidak mudah bagi kita saat ini kita dihadapkan oleh pandemi. Jadi tidak mungkin lagi kita harus sendiri. Kita harus berkolaborasi, kita harus memberi solusi terbaik untuk pengusaha-pengusaha muda khususnya di daerah. Dan yang terakhir adalah inklusif. Beliau walaupun memiliki perusahaan yang sangat besar, dari sekian banyak teman-teman yang saya kenal di Jakarta yang semulanya eksklusif, sangat tinggi, sangat tidak terlalu di langit lah, beliau masih tetap menginjakkan tanah. Dan beliau juga tadi sempat mampir ke Pesampang. Tadi kita mohon maaf, saya minta maaf banget Abah Soleh karena tadi kita telat 1 jam. Itu padahal kita sudah pakai patwal aja masih telat. Dan di situ tadi kita campur aduk kayak milkshake gitu di jalan, itu sudah jalanannya luar biasa kayak off-road. Tapi hebatnya adalah saya cerita sini, orang Madura itu hebat-hebat. Tadi Mas Rois juga mengakui, saya bangga, saya separuh Madura, ibu saya kan Bangkalan. Baru kali ini ada patwal dibalap sama ibu-ibu. Dan yang lebih parah lagi, ibu-ibunya nggak pakai helm. Patwalnya pun nggak berani untuk nilang orang Madura di sana. Lalu Pak, yang kedua ada mobil patwal. Ini kebut kita. Tadi kita datang ke Bangkalan dulu kan, datang ke silaturahim sama ketum Bangkalan. Di situ juga mobil itu di sana nggak ada yang mau ngalah. Jadi saya di belakang astagfirullah zikir terus. Patwalnya dapat pahala banget ini. Jadi kita yang di belakang ini zikir terus astagfirullah alhamdulillah astagfirullah. Jadi Mas Rois mungkin sudah biasa ya karena beliau suka turun. Beliau hampir sama kayak generasi-generasi sebelumnya, senior-senior yang turun gunung. Dan alhamdulillah memang insya Allah teman-teman Pamekasan dengan memberi rekomendasi ke beliau tidak salah. Jadi beliau sangat komit apa yang diucapkan, sama kayak Abah Soleh, nggak banyak ngomong tapi langsung beraksi. Kalau ada teman-teman yang mau mempromosikan UMKM-nya, Mas Rois itu orangnya nggak perlu endorse-endorsean, duitnya sudah banyak jadi nggak perlu bayar, tinggal di repost. Kalau artis-artis kan kayak Anya Geraldine apa kan bayar dulu baru di repost, ini nggak perlu langsung di repost sama Mas Rois. Lalu Mas Busnel ada,
Nah itu berdiri dulu, ini yang bikin video kontroversial, saya minta jangan disebar itu. Jadi nggak bercanda. Jadi selama tour itu ada momen-momen yang lucu-lucu. Dan ini alhamdulillah teman-teman, saya bangga bisa mendukung Mas RSM dan saya bangga bisa turun langsung ke Madura lagi. Setelah 10 tahun saya jadi ketua umum, saya melihat ada ketua umum yang tulus, yang baik, yang mau terjun langsung untuk mendengar. Siapa yang sangka Mas Rois mau duduk di tepi sawah yang di tempat apa tadi namanya? Langgar ya. Di Sampang tadi kita melihat memang ada terjadi usahanya karena berbeda. Pemerataan ekonomi itu sangat penting di Jawa Timur. Jadi kita berharap dengan dipimpinnya Mas Rois, Pulau Madura khususnya tanah lahir leluhur saya juga. Dan Mas Rois ini bukan orang lain buat saya juga karena sama-sama Bugis. Bapak saya juga Bugis. Terus insya Allah komitmennya dalam memajukan UMKM khususnya di Madura sangat tinggi. Mari kita doakan supaya beliau diberi amanah pada saat tanggal 24. Mari juga kita bikin sejarah Wusda tercepat sepanjang sejarah di Jatim. Jadi nanti kalau perlu masuk, kepilih jedok sudah, habis itu keluar kayak Abah Soleh kan spesialisnya kayak gitu. Gak usah banyak-banyak berretorika, berwacana, bukan lagi zamannya kayak gitu teman-teman. Saatnya kita beraksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.